Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya? Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti jagat maya kembali dikejutkan pemandangan yang tak biasa. Inara Rusli terlihat datang menjenguk anak Virgon dan Lindy yang belum lama ini lahir. Tak sendiri, Inara memboyong putri sulungnya Starla untuk menjenguk adiknya itu. Oh, tengokin kakak. Aduh ditendang. Jangan ditendang, kamu jahat banget. Kaki tangannya kakak. Oh, jangan nangis. Digendong kakak. Di atas mandi aja. Benarkah ini murni dari hati Inara Rusli? Ataukah ini hanyalah sebuah langkah berani untuk menunjukkan kepada publik bahwa ia kini sudah bisa berdamai dan legowo dengan semua permasalahan yang menimpanya belakangan ini? Keharmonisan yang tampak di depan kamera itu mendadak buyar saat sebuah komentar muncul di postingan Inara Rusli. Sosok Mawa yang beberapa waktu belakangan ini berseteru dengannya yang melontarkan kata-kata memicu kegaduhan baru di jagat maya. Munculnya komentar Mawa ini seolah mengingatkan publik bahwa bara api konflik lamanya dengan Inara masih benar-benar belum padam. Besti, belakangan Dede Sunandar dituding melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, Karen. Tak hanya itu, Karen juga membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami. Nah, salah yang kamu maksud di sini, apakah karena nggak pulang, apa karena nggak ngasih nafkah, apa karena ketahuan selingkuh, atau apa? Semuanya kak, semuanya kak. Selingkuh. Aku udah selingkuh. Pukulin aku. Mukul kamu? Di mana? Itu di rumah kejadian. Itu cuma ada aku sama anak-anak aku. Di jam. Kakak, aku ada videonya. Kakak boleh lihat. Di situ anak aku yang nomor pertama ngebela aku sampai dia kena tonjokan. Berarti kamu bisa kasih bukti kalau kamu memang benar-benar KDRT dan ini bisa dipertanggungjawabkan kan, buktinya maksudnya valid, real, bukan. Semoga beliau ingat ya di saat ini ya. Aku langsung telepon sahabat aku ini. Di situ aku diajak bisa-bisan kak. Oh, jadi malah ini kamu telepon, kamu lagi dihajar nih sama dia, terus kamu telepon teman kamu minta bantuan dan teman kamu ngerekamin suara kamu. Aku suruh rekam itu. Oh. Di situ aku udah bener-bener dihajar, bener-bener. Aku tuh kayak udah bukan manusia kak. Di mata aku juga. Jadi digebuk juga. Itu ibunya lihat. Itu nggak ada ibunya, di situ cuma ada anak-anak sama aku sama dia. Digebuk kepala pakai tangan atau di jam? Ditarik. Aku Ada bekas-bekasnya nggak, memar-memarnya atau apa? Ini kan kamu lagi teriak-teriak nih kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Habis. Ini kamu visum nggak? Habis badan aku sih. Bahkan anak aku yang ngelindungin papa, udah. Ya Allah. Anak aku sampai bibirnya darah karena ngelindungin aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini 15 April. Ini tahun kemarin pokoknya kak. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin. Enggak cuma ini aja, ini yang kamu fotoin. Iya. Lama bungkam dan menghindar dari tengah-tengah publik, akhirnya Dede Sunandar buka suara. Lewat pengakuannya, Dede secara resmi membenarkan tudingan perselingkuhan tersebut. Lantas, kemana perginya sosok pria sederhana yang dulu kita kagumi karena kerja kerasnya dari nol? Apakah popularitas dan gemerlap panggung hiburan telah benar-benar melunturkan hati nuraninya? Hingga ia tega melukai wanita yang menemaninya di masa-masa sulitnya. Itu yang pertama, aku selingkuh karena kan memang aku lagi lupa, mungkin lagi di atas anginnya gede, kelupaan.
hilaf, namanya cowok ya kan, kalau disebutin aduh kasihan juga lah ibaratnya. Terus tiba-tiba pas kesininya istri mulai main games. Aku tahu main game. Cuma kesininya dia bilang ada yang bilang enggak ini cuman teman. Terus tapi temannya bilang enggak kok, orang si Karen bilang jangan kan suami, pacar aja nggak ada, kayak gitulah. Aku udah emosi dari situ lah. Lantas, mampukah kata maaf menghapus lebam fisik dan luka batin yang sudah terlanjur dirasakan istrinya? Dan bagaimana nasib rumah tangganya dengan Karen? Pasalnya, setelah terjadi dugaan perselingkuhan hingga KDRT, Dede Sunandar ternyata sudah sempat mengucapkan ikrar talak kepada sang istri. Selanjutnya, informasi heboh lainnya datang dari Sarwenda, yang akhirnya buka suara terkait tudingan melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Benarkah dugaan pesugihan tersebut sebagai pemicu penyakit yang diidap Ruben Onsu beberapa tahun silam? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia informasinya. Besti, belakangan nama Sarwenda menuai kritik tajam dari publik. Bukan karena kebucinannya dengan sang kekasih Gio, melainkan ia disebut-sebut melakukan ritual mistis di Gunung Kawi, Blitar, Jawa Timur. Tudingan bermula ketika pesulap merah membagikan hasil bincang-bincangnya dengan kuncen Gunung Kawi di akun media sosialnya. Sontak saja menjadi bahan perbincangan publik, karena banyak publik yang tak menyangka kalau Sarwenda akan seberani itu melakukan pesugihan tersebut. Dan tak sedikit juga dari publik yang berasumsi bahwa dugaan pesugihan tersebut sebagai salah satu langkah Sarwenda untuk mengumpulkan pundi-pundi dengan instan. Bahkan tak sedikit juga publik yang menyeret nama Ruben Onsu dalam rumor tersebut, di mana publik berasumsi bahwa penyakit serius yang diderita Ruben Onsu beberapa tahun silam ada kaitannya dengan dugaan pesugihan yang dilakukan oleh Sarwenda. Besar sapinya ini. Iya, gede banget ya. Gede. Oh, ini dari orang yang berhasil. Iya, orang-orang berhasil motong sapi seperti ini. Oke, syukuran gitu ya. Syukuran. Oh, Mengucapkan rasa terima kasih. terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Siapa yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ice Trisnawati, Edisut, Pance Ponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa di Indosiar itu banyak. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu ke sini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya, ya ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. Sempat menjadi bola panas di jagat maya, akhirnya Sarwenda buka suara memberikan klarifikasi nih Besti. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu dan Simon Abraham, Sarwenda membantah dengan tegas tudingan tersebut. Namun di balik bantahan tersebut, pihak Sarwenda tak memungkiri jika klien mereka ke Gunung Kawi pada tahun 2021 hingga 2022 silam. Namun itu untuk kepentingan syuting podcast, bukan melakukan pesugihan seperti yang dituduhkan publik. Tak hanya Sarwenda yang ada dalam kesempatan itu, tapi ada juga Jordi Onsu dan juga tim kreatif manajemen podcast tersebut. Dalam hal ini, pihak Sarwenda menilai adanya oknum yang berusaha melakukan penggiringan opini dengan tujuan dugaan pencemaran nama baik. Namun Sarwenda nampaknya tak ingin mengambil langkah yang gegabah di Besti. Melalui kuasa hukumnya, pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut isi konten yang menyebut nama Sarwenda tersebut. Tapi jika ditemukan adanya unsur pidana, mereka tak memungkiri akan mengambil langkah hukum. Jadi ya ini pemberitaan yang sebenarnya mungkin niatnya menghibur begitu ya awalnya ya, mencari sensasi begitu, tapi dengan viral seperti ini cukup merugikan klien kami, namanya disebut-sebut begitu. Ini kan fitnah berarti ya. Saya nggak tahu motivasinya apa. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di-framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya.
Ya, jadi kita akan pelajari dulu terkait video yang beredar ya. Ya kami rasa itu suatu penyampaian yang cukup asal, tidak dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin ya untuk mendatangkan ramai di situ begitu ya kan asumsi kami itu cuman sekedar penyampaian kosong belaka lah. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, juga menegaskan bahwa kliennya membantah dengan tegas soal dugaan pesugihan tersebut. Karena menurut Sarwenda, kekayaan yang selama ini ia peroleh pure dari hasil kerja kerasnya bekerja jualan live dan apapun pekerjaan ia lakukan demi mengumpulkan cuan. Tak hanya itu, Sarwenda juga dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak percaya lewat ilmu mistis sebagai jalan pintas menjadi kaya raya. Karena sejatinya pergi ke Gunung Kawi itu bukanlah atas permintaan pribadi, melainkan permintaan tim manajemen untuk konten horor di podcast milik mereka. Geram dengan tudingan yang bertubi-tubi dialamatkan kepada dirinya, Sarwenda juga dengan tegas membantah bahwa dugaan pesugihan tersebut sebagai pemicu penyakit serius yang dialami mantan suaminya Ruben Onsu beberapa tahun silam. Bahwa klien kami memiliki prinsip ya bahwa mendapatkan kekayaan itu dengan kerja keras, tidak dengan hal-hal seperti itu yang disampaikan. Ya, itu juga yang diajarkan kepada anak-anaknya juga. Jadi kita belum tahu ini maksudnya apa, bisa dilihatlah mungkin di TikTok live-nya gitu ya. Jadi memang nggak masuk akal kalau dia pesugihan harus sampai kerja sekeras itu. Klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu ya. Nah ini jauh. Ini kok kesannya jadi memframing klien kami lagi gitu ya. Padahal sudah kita klarifikasi sekarang bahwa itu terkait dengan acara podcast kakak beradik terkait dengan horor, itu udah clear ya. Jadi pesugihan ataupun apapun di belakangnya itu termasuk yang tadi Mbak bilang itu semuanya berarti fitnah ya, itu fitnah dan hoax. Kalau terkait dengan kesehatan RO ya, itu kita nggak bisa ngomong karena itu memang masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan klien kami gitu ya. Jadi itu bohong semua. Ya dari situ aja udah kelihatan bahwa kami punya dasar klien kami kesana karena acara podcast rame-rame dengan kru, dengan ya Jordi juga ya, timnya juga gitu. Namun yang menjadi permasalahan, Kuncen yang menyebut nama Sarwenda secara gamblang itu turut jadi pertanyaan. Benarkah sang Kuncen melihat Sarwenda melakukan ritual secara langsung? Dan apakah dia yang menemani Sarwenda melakukan ritual tersebut? Hingga dia berani menyebut nama mantan istri Ruben Onsu tersebut. Ya sebenarnya kan podcast ini bagaimana dibuat sedemikian rupa untuk hiburan semata. Sama lah dengan acara-acara horor pada umumnya begitu ya, mengambil set benar-benar di Gunung Kawinya, dan apalagi yang tadi saya tunjukkan begitu ya, ada gapuranya begitu, yaitu untuk membangun suatu set yang sakral begitu. Jadi bahwa harus pesugihan langsung saya rasa tidak. Bisa dilihat mungkin masih ada di YouTube podcastnya kakak beradik begitu. Ya, kita akan pelajari nanti kalau memang ada kaitannya dengan pencemaran, kita akan coba somasi dulu, kita duduk bersama dulu ya. Kalau memang tidak sengaja ya kita maafkan ya, tapi kalau memang sudah sebuah kesengajaan ya pasti kita akan laporkan. Lantas, akankah pernyataan yang seolah ingin mengungkap fakta ini akan berakhir di meja hijau? Oke bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.